Good morning. Hai. Good morning, good morning. So, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu alumni kita, Marsha Amelia, yaitu alumni angkatan pertama di Podomoro University Hotel Business Program. Dan kita akan cari tahu, belajar dari pengalaman Marsha yang sangat menginspirasi untuk bisa melanjutkan program-program dengan mahasiswa. So, kita lagi tunggu Marsha. Kita akan tanya-tanya sama Marsha tentang bagaimana dia dari perjalanan sejak masuk kuliah sampai dia sekarang ada di industri. So, Marsha, I've invite you. Please join in atau approve sehingga kita udah bisa mulai ngobrol-ngobrol di sini. Marsha ini adalah mahasiswa bisnis perhotelan angkatan 2014 dan juga lulus tepat waktu. Wah, si cantik. Halo Marsha. Hai, selamat Morning pagi. itu. Udah banyak nih yang join dari adik-adik kelas dan dari Ruby Halim juga. Hai Tasya. Thank you for joining us. Hai Marsha. Lagi off today? Masih off. Masih off. Oke. Iya. Sya, tadi saya sudah buka sedikit tentang Marsha Amelia nih. Marsha ini Mm-mm. kan mahasiswa bisnis perhotelan angkatan pertama. Mm-mm. Sya, pada saat kamu memilih hotel bisnis program Podomoro University, what you had in mind gitu? Karena kan ini kampus baru pertama kali buka. Bahkan kayaknya waktu Marsha datang ke kampusnya belum ada kampusnya kan? Iya. Kenapa kamu pilih pilih Podomoro University Hotel Business Program, Chef? Eh, Kalau ditanya kenapa sih, jadi waktu itu sebenarnya accidentally ya, accidentally ketemu, eh, Accidentally. ya accidentally ketemu Podomoro University. Itu juga tahu dari papa waktu itu. Terus masuk hotel bisnis program juga karena ya waktu itu kan memang masih yang ditawarkan tuh hotel bisnis, entrepreneur, accounting, sama arsitektur ya waktu itu awal-awal. Jadi to be fair aja, kalau aku memang dari dulu nggak ada niatan memang untuk masuk hotel bisnis gitu. Oke. Cuma memang pada akhirnya setelah ngejalanin berapa tahun kuliah, internship dan yang lain-lain ya, memang I found my heart in hotel industry gitu. Wow. Iya. Jadi, nah, Marsha karena saya juga wondering sih waktu itu karena yang interview kamu waktu itu siapa ya? Bu Nuri ya? Iya, sama Miss Dea. Jadi waktu itu Iya, berdua iya, ya, cuma iya. Miss Dea ada meeting kalau nggak salah ya. Iya, terus saya keluar, terus Bu Nuri yang lanjutkan interview ya. Jadi tadi seperti teman-teman dengar Marsha jelasin bahwa Marsha taunya accidentally gitu, terus belum pernah Kampusnya kepikiran, belum ada. terus jatuh cinta. Jadi memang betul 2014 itu kampus kita belum ada sampai bulan I think Agustus August September ya. ya, Agustus September tuh kita baru Agustus punya baru unitnya baru dibuka. jadi gitu. Jadi Mm-mm. pada saat kita mulai interview memang belum tahu. Nah, Marsha, setelah Marsha pada saat merasa jatuh cinta kapan? Merasa jatuh cintanya sama bisnis perhotelan, Chef? Agak lama ya sebenarnya. Jadi Iya, nggak iya, yang iya. nggak yang masuk terus langsung I belong here gitu, enggak. Jadi memang butuh proses sampai selesai internship sih, baru pas pas internship baru ngerasa kalau I belong here gitu. Jadi awalnya waktu itu bahkan kan semester 2 masih ada galau-galau tuh waktu F&B service ya. Yes. eh, itu masih galau kalau misalnya masih mau ikut SBMPTN atau enggak, atau mau ngelanjutin kuliah di situ. Akhirnya ya memang karena setelah ke Dubai itu baru I found myself happy in hotel business program. Nah, ini yang menarik dari seorang Marsha Amelia. Marsha Amelia ini adalah salah satu mahasiswi
yang berani untuk speak up. Jadi dia kalau ada yang tidak merasa nggak pas atau merasa kayaknya harusnya nggak begini deh. Marsha itu tipe orang yang sangat berani untuk speak up dan waktu itu datangnya langsung ke saya gitu ya. Beberapa kali ya, Sya. Iya. Jadi kayak misalnya dia ada nemuin satu pelajaran yang menurut dia, Miss kayaknya ini harusnya lebih begini, harusnya lebih begini. Itu Marsha berani gitu. Sya, why you become so brave to speak up about your what you have in mind gitu? Hmm, apa ya? Karena memang sebenarnya eh, contohnya nih ya, ini kan sesuatu yang memang pada akhirnya walaupun accidentally akhirnya kita pilih gitu ya untuk masuk Podomoro University. So at the end ya kita juga harus fight untuk apa namanya ya ngerasa semangat lah untuk ngelakuin kuliah waktu itu gitu. Jadi ya kalau memang ngerasa sesuatu ada yang nggak benar ya we need to speak up gitu. Kalau misalnya kita nggak speak up ya mau sampai kapan kita istilahnya ngejalanin sesuatu yang memang kita pun masih bertanya-tanya gitu. Misalnya ya karena waktu itu kan masih angkatan pertama gitu ya, jadi masih ya kurikulumnya juga masih acak-acakan ya waktu itu kita. Jadi kita masih Masih uh, sama-sama belajar ya, startup ya university ya. jadi masih masih belajar sambil bermain juga kita semua. Jadi ya karena memang uh, menurut aku ya sebagai angkatan pertama kita juga punya kewajiban untuk ngeset standar universitas. Jadi ya mau nggak mau kalau memang kalau kita ngerasa ada sesuatu yang seems not right ya harusnya uh, kita harus bisa speak up sih. Itu karena kita sendiri yang ngejalanin. Yes, yes. Nah, that's so true. Jadi karena waktu itu saya ingat banget saya dipanggil, diajakin ngobrol lah, bukan dipanggil ya, diajakin ngobrol. Miss, saya mau ngobrol terus kita waktu itu lab komputer kita belum jadi ya, Syah. Terus kita Ya, duduk lesehan gitu di bawah, Marsha dengan beberapa teman terus bicara gitu. Nah, pada hai saat Pak pembicaraan, Mike, hai, Miss ada Pak Harry, Mike. ada Hans, saya Hans, Alisa. Jadi pada saat itu Marsha mengungkapkan kepada saya gitu ya, Kak. Jadi kami waktu itu kayak kita ada berempat ya, Syah. Terus Marsha bilang nih mengenai beberapa hal, mengenai mata kuliah, karena saya ingat banget angkatan Marsha ini memang karena angkatan pertama, jadi kita juga masih cari gaya gitu. Sementara kita punya Babson sebagai partner kita, jadi juga waktu itu masih ada Aaron ya, Hmm. ada Aaron. Terus setelah itu kita betul-betul melihat bagaimana kita tuh bisa adjust, karena ternyata mahasiswa di Indonesia juga agak sedikit berbeda dengan gaya Amerikanya Babson gitu. Jadi tiba-tiba di tengah-tengah kayak baru berapa minggu Marsha diminta sama satu angkatan untuk tes TOEFL gitu. Atau Hmm. tiba-tiba kelasnya yang tadinya satu kelas hanya hotel business program dibagi lagi menjadi satu kelas dengan campuran dari semua program studi. Nah, Hmm. itu yang membuat akhirnya Marsha itu kembali ngasih tahu kita gitu. Miss, ini kenapa harus begini? Ini kalau misalnya memang bisa saya jawab, akan saya jawab. Tapi kalau enggak, kita bisa diskusi. Sehingga dari beberapa diskusi kita, akhirnya muncullah itu mata kuliah baru di angkatan yang kedua. Itu karena inisiasi, salah satunya karena Marsha. Jadi Hmm. karena banyak anak-anak kita itu yang memang bukan dari industri perhotelan, dan mungkin banyak juga yang kayak Marsha gitu ya, accidentally masuk ke bisnis perhotelan yang nggak tahu nih mengenai industrinya kita. Akhirnya terbitlah itu, muncul satu mata kuliah baru yang akhirnya dua mata kuliah baru yang akhirnya kita Hmm. jalankan di angkatan yang kedua. Nah, jadi saya senang sekali dengan poin bagaimana Marsha itu karena merasa ini rumahnya, karena merasa kita udah belajar di sini loh. Jadi Marsha itu berani mengungkapkan dengan cara yang benar gitu. Jadi datang ke orang yang tepat, lalu menceritakan mengenai bagaimana ini, diskusi sama-sama, dan kita cari solusi sama-sama. Dan most of the time itu jadi solusi yang sangat baik untuk satu angkatan gitu. Jadi I thank you for that, Marsha. Karena makanya kenapa akhirnya Marsha nanti di ujung jalan, di ujung jalan, di ujung cerita, Marsha ini akan menjadi salah satu pereview kurikulum sebagai point of view-nya seorang alumni gitu ya. Sebelum sampai ke situ,
Tadi Marsha udah membuka sedikit pembicaraan mengenai Dubai. Iya, Ah, angkatan pertama nih, Sya, ya. iya. Kata kata Miss Wiwin, betul, keren Marsha, visioner. Ini tuh Marsha yang famous. Iya, Miss Wiwin, inilah Marsha yang famous itu. Eh jadi kita itu selalu cerita sama mahasiswa mengenai, yuk bisa internship di sini, di sini, di sini, dan tapi kan belum ada yang pernah pergi gitu. Di Iya. foto produksi ini is the first gitu. Terus Marsha itu dengan gagah berani gitu ya. Saya mau ke Dubai. Oke, ayo kita urusin gitu ya. Terus mulailah proses interview dan segala macam. Dapatnya di Best eh Western waktu itu. yes, Best Western Best Premier. Western, yes, Best Western Premier Dubai gitu ya. Nah, Syah, kenapa kamu pilih Dubai, Syah? Kalau waktu itu sih karena aku mikirnya ya udah ya balik lagi ke waktu itu kan kita pernah ada di momen dimana galau nih pas semester 2 apa bakal lanjut di sini apa bakal mungkin hengkang dari Podomoro. Cuma begitu sampai di semester 3 ya aku mikirnya ya udah karena aku udah milih untuk stay di sini ya I have to be all out gitu. Aku harus melakukan yang terbaik dan mencari pengalaman yang paling baik gitu ketika aku lagi kuliah dan mumpung wadahnya tuh ada gitu. Akhirnya waktu itu rame ya yang mau ke Dubai itu rame banget. Hampir setengah dari angkatan pertama hotel bisnis program tuh mau ke Dubai sampai akhirnya ada yang buka ke Prancis, ada yang buka ke Bali, itu akhirnya berkuranglah yang mau ke Dubai. Uh, Cuma karena memang tekadnya dari awal mau dapat experience yang terbaik, nggak mau ngecewain papa sama mama karena udah kecemplung di sini, ya akhirnya lanjutin aja di Dubai walaupun banyak teman-teman yang awalnya pengen bareng-bareng ke Dubai, mereka akhirnya ke tempat lain gitu. Iya, iya. Itu perjalanan itu kita masih sangat fleksibel ya, Syah. Kayaknya masih boleh Iya, berubah-ubah waktu itu. Kalau angkatan sekarang udah nggak boleh berubah-ubah. boleh. Nah, Marsha itu Iya, kita ingat banget prosesnya. Jadi kita udah kontak di Dubai-nya, ini interview nih. Dan Marsha diterima sendirian nih. Dan iya. departemen yang dipilih Marsha ini cukup challenging karena kita itu jarang banget dapat kesempatan untuk front office di Dubai gitu. Dan Marsha karena memang kemampuan bahasanya sangat bagus, lalu kemampuan personalnya juga sangat bagus. Jadi akhirnya dia diterima di front office dan bahkan setelah sampai di Dubai gak cuma jadi front desk agent tapi udah kalau ini yang saya dapat dari HR-nya ya. Jadi Marsha ini udah bisa act as a duty manager gitu. Itu yang menurut kita wow, terus dapat award tuh ceritanya. Nah, Syah, waktu kamu keterima sendirian, ini saya belum pernah nanya loh sama Marsha. Ini pada waktunya sangat padat ya, kita mesti medical, kita mesti ngurus visa dan segala macam. Saya nggak pernah tanya sama Marsha, gimana perasaan Marsha diterima sendirian di Dubai dan salah satu yang pertama awal-awal berangkat banget. Apa perasaan Marsha? Um, Perasaannya ya takut. Oh Eh, takut ya? Takut sempat. Jadi kan ya wajar lah ya aku nggak pernah maksudnya nggak pernah keluar sendirian. Terus di sana tuh belum belum sama sekali ada orang yang kita kenal. Udah gitu angkatan pertama nggak nggak bisa nggak bisa nanya sama kakak-kakak kelas nanti di sana gimana. Bener-bener bener-bener itu kayak Miss Dea ngirim anak ayam pergi sendiri gitu. Sampai akhirnya waktu ini jujur ya waktu malam sebelum berangkat tuh kan aku berangkatnya pagi tuh. Aku malamnya masih bilang sama mama aku bisa mundur gak sih? Aku nggak berani gitu. Oh Aku masih serius? masih sempat kayak Ini gitu nggak gitu. pernah diceritain ya Mbak Marsha nih. Iya, terus karena menurut aku juga tanggung jawabnya besar gitu karena istilahnya aku angkatan pertama, orang pertama juga yang pergi ke Dubai, cewek lagi sendirian gak ada temen. Ya udah karena aku mikir ya udahlah udah keburu basah gitu ya masa kita mau balik lagi gitu. Ya udah akhirnya aku jalan aja. Waktu di airport juga kan yang lain pada nangis, aku berusaha untuk jangan nangis jangan nangis.
Iya, benar. Dan waktu di airport itu kan kita punya tradisi sih memang di hotel bisnis untuk ada yang nganterin ke airport gitu ya untuk bisa Iya. komunikasi ke parents yang memastikan untuk anak-anak kita itu memang eh, apa safe gitu pada saat pengurusan di bandaranya dan segala macam. Jadi ya Marsha salah satu yang tampaknya terkuat tapi ternyata di dalam hatinya juga deg-degan juga. Nasya, pada saat kamu udah di pesawat terus nyampe di Dubai, eh, apa yang dirasain sama Marsha nyampe di sana? Eh, apa ya? Nggak tegar sih sebenarnya, aku emang mewek juga tapi udah di dalam gitu, pas udah di waiting room aku ya mewek sendiri karena ini bener nggak sih aku dilepas kayak gini gitu kan. Sendirian. Eh, terus untungnya pas di pesawat tuh ya entah kenapa dapet tempat duduk yang emang sendiri, kanan kirinya nggak ada orang, jadi ya puas lah tuh kalau mau mewek, kalau mau menyesali keadaan saat itu ya di pesawat. Oke. Terus akhirnya nyampe sana itu nggak punya kontak siapapun, cuma punya email sama nomor WhatsApp HR ya, Miss Joan waktu itu. Uh, terus ada Bu Hani juga ya waktu itu yang ngebimbing. Kebetulan ada Bu Hani, jadi karena aku belum terlalu deket sama HR Best Western, ya aku kontak terus tuh sama Bu Hani. Udah kayak anak hilang di airport, tapi ya again harus berani nanya ya, memang kalau kata orang malu bertanya sesat di jalan tuh bener gitu. Jadi ya jangan sampai sesat di Dubai gitu ya. Akhirnya aku nanya-nanya aja sama orang. Aku nanya sama Iya, iya. orang, keluar dari airport, akhirnya langsung bisa beli SIM card, karena kan di Miss Hani juga bilang waktu itu kalau bisa nyampe airport langsung beli SIM card supaya langsung bisa kontak orang-orang di sana, walaupun di airport ada wifi gitu kan. Ya udah akhirnya aku di sana sempat ada 1 hari kalau nggak salah kosong sampai hari H kerjanya, itu aku bener-bener jalan sendiri. Miss Hani juga bilang waktu itu, udah nggak usah takut, Dubai itu aman kok, yang penting berani, kata dia gitu. Akhirnya aku jalan, di hari pertama tuh naik metro sendiri sambil whatsappan sama Miss Hani, aku harus belanja di mana, aku harus nyiapin apa aja. Itu aku ke supermarket sendirian, belanja untuk kebutuhan aku ya at least sebulan lah gitu. Jadi persiapannya sih kalau ke sana waktu itu kita nggak gitu banyak bawa kayak sabun apa segala macam, ya itu bawa untuk hari pertama aja kalau aku ya. Nanti sisanya beli di sana gitu. Nah, pas tinggal di sana langsung punya roommate gak sih, ya? Enggak, Oh, jadi sendirian ya? Bener-bener sendirian ya? sendiri di 3 bulan pertama kalau nggak salah. Oh, setelah itu baru dapat roommate ya? Iya, teman intern baru masuk karena sebenarnya internnya itu bukanya masih Desember ya waktu itu ya, atau Januari. Aku mulai itu awal September, 1 September kalau nggak salah. Nah itu Ya, betul. Karena mereka mau nggak mau harus samain dengan kurikulum kita ya? akhirnya kan karena Beswesternya bisa nyamain sama kurikulum kita, akhirnya aku mulai duluan. Terus pas Desember teman aku yang internship juga dari negara lain datang gitu. Oke, nah setelah Marsha nyampe di Dubai, nih, kan Marsha bertemu dengan begitu banyak orang yang kewarganegaranya itu totally different. Gimana, berapa lama dan gimana Marsha bisa aja sama teman-teman baru ini? Kalau Dubai sih kebetulan walaupun dia negara Arab gitu ya, tapi udah terbuka banget sih Miss. Jadi memang isinya ya memang kebanyakan orang Filipina, orang-orang Asia lah gitu. Dan orang-orang Arab yang di sana memang mereka sudah sangat cope with uh, apa ya, orang-orang luar yang memang kerja di sana gitu, karena kebanyakan yang kerja di perusahaan itu ya memang orang-orang Asia gitu daripada orang-orang Arabnya sendiri gitu, jadi mereka juga udah fine. Dan I found it kayak sebulan gitu aku udah punya teman main lah. Wow, cepet banget ya. Proses adaptasi Marsha Hmm. memang sangat cepat dan terus kita rongrong kan dari Jakarta. Marsha kirim foto, Marsha gimana segala macam gitu ya. Sampai Iya. pada titik ini, terus saya itu sebelum Marsha tahu, saya udah dikasih tahu sama Miss Joan bahwa Miss Dea kayaknya Marsha bakal dapet award nih. Terus saya bilang, ah award apa? Kan baru banget waktu itu ya. Terus berarti Iya. iya karena Marsha dapat best comment ini. Terus berarti ternyata Marsha ini
tidak, karena tidak ada intern lain. Jadi Marsha ini kalau mau kompetisi, kompetisinya sama staff. Dan waktu itu Marsha dapat untuk best selling. Nah, Chef, gimana seorang Marsha, anak intern yang kayaknya belajar baru baru 2 semester ya, terus Hmm. bisa compete sama staff dan bisa winning the award di sana. Um, Basically sih, kalau aku nih ya, kalau pertama yang mau aku tekenin tuh di sini adalah kan jadi aku sempet nih terbebani sama pikiran-pikiran teman-teman yang kok mau sih di bintang 4, kok mau sih di Best Western gitu kan. There's a lot of good hotels yang even better gitu di Dubai yang jauh lebih oke gitu kan. Ya cuma ternyata di tempat seperti inilah gitu kita bisa belajar banyak banget gitu karena mau nggak mau di sini kita nggak punya special place as a training gitu. Mereka benar-benar akan memperlakukan kita seperti staff. Jadi sebenarnya mereka juga nggak mengharuskan untuk ikut upselling competition waktu itu. Cuma ya if you get the upselling then you get the insentif gitu. Jadi ya udah akhirnya kita uh, challenging each of us untuk ya dapat insentifnya waktu itu karena kalau aku waktu itu mikirnya ya udah lah ya kalau trainee upselling ya paling ini karena buat belajar aja gitu kan. Ternyata karena memang sudah nggak ada trainee lain di situ ya akhirnya aku dihitung sebagai upsellingnya staff gitu dan tetap dapat insentif juga dan tetap dapat awardnya juga gitu. The same Itu incentive ya. iya the same incentive, the same percentage gitu untuk jadi di situ waktu itu enaknya jadi ngerasa wah bisa cari gaji tambahan dari si upselling ini gitu. Waktu itu aku nggak punya intention untuk gue harus lomba, gue harus bisa menangin ini gitu nggak ada gitu cuma kayak oke mau belajar lebih bisa aja karena ini ilmunya bakal kepake banget nanti kalau kerja gitu kan. Udah as few months goes by akhirnya ternyata upselling tuh jadi kebiasaan aku gitu kalau ketemu tamu yang misalnya dia book standard room gitu akhirnya ya mau nggak mau aku lihat there is a chance to over the upsell ya udah aku tawarin gitu tanpa mikir oke, abis ini ada upsell oke, abis ini ada upsell itu enggak jadi ya memang if you see the opportunity then you have to take it gitu akhirnya ya ternyata kayak nabung gitu sedikit-sedikit ternyata jadi bukit gitu akhirnya Iya, iya, iya. uh, tiba-tiba dipanggil gitu pertama kali tuh jadi pertama kali dapet yang juara 3 gitu terus bulan berikutnya dapet juara 2 Yes. itu pun aku nggak tahu sebelumnya kalau aku tuh menangin upselling itu gitu pertamanya nggak dikasih tahu juga kalau aku menangin upselling waktu itu akhirnya karena malah pas menang award kedua itu yang juara 2 itu aku baru tahu kalau ternyata aku udah menang juara 3 di bulan lalu sama menang juara 2 di bulan ini gitu. Iya, saya ingat banget waktu itu. Saya nggak tahu masih ingat masih masih simpen chatnya atau enggak. Jadi waktu saya bilang Marsha komplit kayak Marsha, hah? Menang Aku apa? juga masih bingung. Ya ada Miss Mau Hani lebih gitu. dulu daripada aku. Karena memang, nah hai Miss Sandra Jo, Hai. Miss Hani ada di sini. Jadi karena karena Miss Hani pernah kerja sama barengan sama saya, terus Miss Hani juga yang ngebantu kita untuk bisa dapat di sini. Nah sebetulnya Best Western Premier ini ganti nama karena sebelumnya dia adalah Traders by Shangri-La dan orang-orangnya pun masih orang-orang yang lama gitu. Sehingga beberapa udah kenal. Nah, Miss Hani itu kenalin saya sama Miss Joan, sehingga akhirnya Miss Joan yang sering update ke saya. Jadi kadang Hmm. saya lebih dulu tahu dari Marsha karena memang dia udah kasih info duluan gitu. Iya. Jadi Marsha itu menang awardnya nggak cuma sekali selama di Dubai, tapi 2 kali dan juga di extend. Nah, Syah, Iya. ini buat teman-teman yang nonton saat ini. Jadi ternyata kalau di luar negeri itu atau dimanapun lah di hotel manapun, kalau di luar negeri kan kelebihannya karena memang ketemu sama banyak orang dari negara lain, kerja sama orang negara lain, tapi Hmm. juga ternyata ada kesempatan untuk extend dan waktu itu saya dikontak sama HR dan GM kontak saya juga.
Karena mereka melihat Marsha begitu potensial, mereka tanya sama saya, kalau misalnya Marsha mau di-extend bisa seberapa lama? Terus kita bilang kalau Marsha mau dibuat lompat, jadi semester 3-nya dia udah intern, ternyata mau di-extend, dia bisa sampai 6 bulan lagi. Jadi nanti Marsha semester 8-nya udah nggak usah ambil lagi. Tapi dia kembalikan kepada anak dan orang tua. Saya waktu itu bilang begitu. Terus mereka tanya lagi, oh itu nggak ganggu ya, you punya kurikulum? Ya ganggu sih, tapi nanti saya akan bicara sama orang tuanya gitu. Terus waktu itu saya ingat banget waktu itu papa terus kontak ya, Iya. Papa kontak saya terus tanya, terus saya bilang, Pak, kita bisa bantu atur dengan begini-begini, tapi pilihan kembali jatuh kepada Bapak dan orang tua. Tapi Marsha mau pulang atau Marsha mau extend itu terserah pilihan dari anak dan orang tua. Nah, Syah, perasaan kamu waktu di extend sama hotel, apa yang kamu rasain, Syah? Kok bisa sih kamu di extend, Syah? Iya, jadi sebenarnya itu it happens a few months after aku di sana ya. Jadi kan memang aku tanda tangan kontrak aslinya itu pas aku sampai di Dubai berapa hari ya, seminggu kayaknya setelah aku kerja gitu. Itu memang kontrak awal aku tuh 1 tahun kan awalnya. Nah, karena entah gimana di pertengahan jalan akhirnya kita ada diskusi sama Budaya, sebenarnya kayaknya lebih baik 6 bulan dulu ya waktu itu, karena kan kurikulum kita waktu itu angkatan pertama juga masih belum stabil banget. Akhirnya ya udah, kita putuskan untuk kita pulang di bulan ke-6 gitu kan. uh, Oke, fix nih, bulan ke-6 pulang, tiba-tiba di end of the training, mereka nawarin kayak masih libur gak gitu, masih mau kerja di sini gak gitu, atau pernah si GM aku dulu namanya Mister Pamer, bukan Yes, Syah. sini gue bayarin, udah nggak usah kuliah lagi katanya gitu, langsung kerja aja di sini waktu itu dia bilang kayak gitu. Cuma ya mau sih sebenarnya, karena ya kapan lagi bisa apa ya, bisa dapet opportunity kayak gitu. Tiba-tiba mau di extend, bahkan udah langsung direkrut aja jadi staff gitu. Cuma ya karena masih punya kewajiban dan punya tanggung jawab di Indonesia, ya mau nggak mau pulang gitu, karena kan memang ya mau gimana lagi, masa putus kuliah. Nah, itu ya waktu itu saya juga sebetulnya saya galau banget sih, Syah. Karena your GM itu bilang ke saya tuh bahwa Marsha ini nggak butuh waktu lama dia untuk bisa jadi duty manager. Masa kamu mau mau apa? Mau menghambat karirnya dia gitu? Terus saya bilang kayak saya mulai galau. Tapi sekali lagi di kita itu punya prinsip bahwa sebetulnya memang itu adalah pilihan anak dan orang tua. Kita cuma bisa bantu untuk proses dokumennya aja gitu ya. Jadi betul Pak Ciryadi, angkatan bersejarah karena memang Marsha inilah yang membuat akhirnya kita terus diminta untuk kirim ke sana juga gitu. Kenapa? Miss Tamer, like your attitude Mister of work. Betul, Pamer, iya. betul ya. Saya tuh waktu itu diskusi sama Miss Hani juga, Miss ini gimana ya kalau dia diminta apa segala macam. Nah, kalau dari pengalaman waktu Miss Hani, waktu itu enak banget waktu Miss Hani diminta sama asisten hotel manajernya, itu enak kenapa? Karena dia udah di ujung, Sya. Jadi oke, saya percepat Johandrani punya sekolah, tapi Yuk bisa ambil dia. Tapi kalau Marsha mau dipercepat gimana ya? Ini bocah baru seminggu 3 gitu. Betul ya? Aduh, bener-bener. Dan akhirnya Waktu Marsha memang extend ya, kayak selama liburan ya. paling extendnya kayak sebulan 2 bulan ya waktu itu kalau nggak salah, sampai akhirnya masuk lagi itu pas memang semester berikutnya Nah, udah mulai jalan. yes. Ya, Marsha sempat extend ya. Jadi tidak tidak extend 1 semester penuh, tapi dia extend 1-2 bulan. Terus akhirnya balik untuk kuliah semester 4 di Jakarta. Nah, Syah, setelah kamu kuliah segala macam, terus kamu sudah oke, ini adalah something that I love. Kenapa? Karena Marsha merasa nyaman di front desk dan segala macam. Di intern kedua, pilihan kamu jatuh kemana, Syah? Eh, Apa ya, waktu itu kan sempet delay ya,
waktu intern kedua sebenarnya aku tuh memang sudah mempersiapkan diri untuk pergi ke Prancis waktu itu ya, pengen banget intern di Prancis gitu. Cuma ternyata sangat challenging di sana, itu susah untuk dapat internship front office gitu kan, terutama Betul. front desk. Karena mereka minta fluent bahasa Prancis gitu kan. Walaupun waktu itu udah sempat homestay berapa bulan ke sana, cuma tetap kayaknya kok klasifikasinya mereka itu emang tinggi banget untuk front desk di Paris gitu. Akhirnya nunggu beberapa bulan, ada beberapa hal yang bikin delay. Akhirnya aku putusin untuk di Jakarta aja. Waktu itu aku di Four Points ya, di Four Points Jakarta. Dan again banyak yang nanya kenapa aku mau kenapa nggak di Raffles waktu itu, kenapa nggak langsung ke Bali atau kemana, kenapa malah mau di bintang 4 lagi. Ya, Gen aku bilang karena memang disitulah sumber ilmunya gitu. Karena kalau menurut aku di bintang 4 gitu mereka tuh lebih eager untuk ngasih kita pelajaran langsung gitu ya. Kita langsung hands on. Nggak yang ditahan-tahan, takut anaknya nanti bikin salah atau gimana, tapi benar-benar dicemplungin gitu langsung. Jadi ya di Four Points itu aku training 3 bulan ya kalau nggak salah. Sampai akhirnya aku skripsi terus lulus itu sekitar 3 bulan. Jadi nggak dapat full 6 bulan ya karena satu dan lain hal. Yes, betul. Jadi karena memang waktu itu masa penantian, akhirnya kita harus carikan dan memang front office itu gampang-gampang susah ya, Syah. Karena mereka biasanya kalau di front office buka internship itu cuma satu atau dua orang. Jadi dan yang pengen itu kayak ada sedunia gitu ya kalau di negara-negara lain atau kalau di Indonesia ya se-Indonesia gitu. Jadi kemampuan untuk teman-teman yang pengen internship di mana ini di front office memang dari sekarang kemampuan komunikasinya harus diperkuat dan dikuatkan juga masalah bahasanya. Betul Miss Wiwin multitask bahkan. Dan Iya benar. pada saat Marsha 2 kali di bintang 4 bukan berarti Marsha tidak bisa berkarir di hotel bintang 5 loh. Ternyata pada saat Marsha itu dapat pengalaman di bintang 4 di Dubai dan bintang 4 di Jakarta, Marsha menguasai betul proses dari hulu ke hilir sebuah departemen front office. Kenapa? Karena ternyata hotel memberikan keleluasaan pada Marsha untuk belajar semuanya. Jadi dipercaya benar-benar seperti layaknya seorang staff dan jadi gak dibatesin kamu mau belajar apa ya, Syah? Betul. Betul. Jadi Nah, waktu di bintang 4 tuh banyak banget yang dikasih sama mereka, kayak sampai cashiering tuh dibukain, opera account tuh wow, dibukain. Makanya bisa dapat upsell atas nama Marsha itu kan karena memang punya cashier under my name gitu kan waktu di Dubai. kamu Terus justru waktu udah punya key in sendiri? iya punya key-in sendiri, makanya kan upsell-nya under aku bisa ikut competition karena aku punya opera sendiri, bahkan punya kayak Windows-nya sendiri gitu. Wow, nah itu tuh, itu adalah salah satu mentality yang saya suka dari Marsha. Jadi dan Marsha itu berani untuk tanya gitu. Berani untuk tadi kayak kalau kita lihat ya garis merahnya pada saat di kampus saja kalau Marsha merasa ada yang nggak pas, dia berani untuk tanya langsung. Di hotel pada saat Marsha mendapatkan tantangan seperti itu, dia take the opportunity untuk terus belajar. Jadi betul-betul betul Miss Wiwin kayak pas di Shangri-La Oman waktu jadi trainee. Jadi pada saat hotel memberikan kesempatan dan kepercayaan, Marsha ambil itu dan kalau tadi saya boleh mengutip kata-kata Marsha, ya sekalian aja udah nyemplung all out aja gitu. Ya, jadi kemampuan untuk melihat sesuatu dari sisi different point of view, lalu pada saat udah dikasih kesempatan untuk kita harus all out, itu yang harus kita jalanin gitu. Karena itulah yang membawa Marsha ke langkah berikutnya. Sya, gimana sih Sya ceritanya bisa melangkah ke salah satu hotel bintang 5 yang ternama di Jakarta ini? um, Langkah apa langkahnya ya? Kalau langkahnya waktu Yes. itu sebenarnya aku nggak ada. Again gitu ya, kalau menurut aku di hotel bisnis itu kita nggak bisa terlalu ambisius, satu nggak bisa terlalu pin our eyes to the price gitu tuh, nggak, kalau menurut aku tuh nggak bisa gitu, karena dimanapun kita ditempatin aku percaya pasti
kita dapat pelajaran banyak lah di situ. Nah, waktu kenapa bisa dapat Fairmont juga itu nggak accidentally ya, cuma secara tidak disengaja juga sebenarnya. Jadi aku tuh kan benar-benar pengen apa namanya, nggak mau lah nanti kuliah tuh selesai kuliah lulus nganggur gitu, aku tuh nggak mau. Akhirnya sambil waktu itu sambil kerja di 4Point, sambil training di 4Point selama 3 bulan itu aku buka-buka komputer mereka untuk ngelamar kerja. Dan itu sambil training dan posisinya belum lulus kuliah gitu kan, masih skripsi waktu itu. Fairmont tuh untuk masuknya tuh susah banget kalau menurut aku. Betul. Untuk nyoba-nyoba masuk, untuk nyoba-nyoba apply online-nya aja tuh menurut aku itu apa ya, langkah besar banget, kayak ya ampun ngapain sih berani banget lo apply di situ gitu. Karena itu pun vacancy di dalam si websitenya itu, vacancy untuk front office-nya itu udah sekitar 1 tahun menggantung di Accor Jobs waktu itu. Oh. Jadi udah kurang lebih 1 tahun itu nggak ada yang nempatin apa front desk agent, Posisi itu. nggak ada yang daftar. Karena waktu itu memang ada kayak resident manajernya mereka di Fairmont, memang orangnya memang agak susah untuk ditaklukkan gitu. Wow. Dia memang orang yang hebat banget sih menurut aku. Aku belajar banyak banget dari dia. Kebetulan orangnya udah nggak di Fairmont sekarang, jadi ya siapa yang mau masuk Fairmont nggak sesusah dulu sih kalau menurut aku. Oh, ternyata prosesnya panjang ya, Syah. Nah, Panjang itu. ini yang saya suka dari Marsha nih. Pada saat internship terakhir, jadi sebetulnya ada cerita di balik kenapa kita letakkan internship itu ada di semester 8. Kita pengennya semua mahasiswa itu kayak Marsha. Jadi pada saat di semester 8 dia udah punya pikiran bahwa ini udah langkah terakhir gua nih di kampus. Either I want to extend here atau aku langsung cari tempat yang lain gitu. Nah, pada saat mentality itu kita pegang, jadi jangan nunggu selesai dulu baru cari gitu. Kenapa? Karena sebenarnya the opportunity is there gitu. Dan kenapa kita taruh di ujung ya karena tujuannya sepertinya seperti Marsha, tapi kan itu pilihan ya, Syah. Dan Marsha kita lihat adalah apa mature enough gitu untuk bisa memilih jalannya gitu. Dengan prosesnya berapa panjang sih ya untuk kamu bisa diterima di Fairmont? Itu kan tadi aku bilang ya, Mi, selama aku 3 bulan di 4Point tuh aku udah buka-buka apply sana sini gitu ya. Yes. Karena di 4Point itu kebetulan waktu itu nggak ada lowongan untuk apa namanya, untuk aku extend jadi staff di situ. Pak Mike ingat masa-masa bimbingan ya, Pak? Oh, pembimbing tersayangnya Marsha ini. Kangen makan mubarok, Syah. Ya, yang semester-semester terakhir malah nggak makan mubarok kita. Iya, kan kita makannya borga. Sombong. Udah naik level ceritanya ya. Itu kata Pak Cahyadi. Saya juga magang di Bintang 4 Singapura, tapi malah dapat pengalaman yang lebih banyak dan tanggung jawab lebih besar. So, Yes. Nah, Syah, pada saat ini saya dapat updatean nih dari teman yang kerja sama Marsha. Kebetulan dulu anak saya juga, lalu di human resource-nya kebetulan saya kenal juga gitu ya. Uh, Marsha ini diperhitungkan sebagai calon leader di Pronovis dan juga Marsha ini dianggap adalah salah satu orang yang sangat bisa diandalkan. Nah, Syah, kita akan masuk kepada value of life Marsha. Pada saat Marsha mungkin merasa ya kerja yang paling baik aja gitu, tapi orang lain atau pimpinan atau siapapun yang ada di sekeliling Marsha itu memandang Marsha sebagai orang yang sangat bisa diandalkan. Boleh nggak Syah sharing mengenai apa sebetulnya value of life-nya Marsha? kalau aku sih dari dulu ya, again balik lagi kayak di semester awal-awal, kalau memang aku udah di tempatin di satu tempat ya I have to give my best gitu. Aku harus memberikan yang terbaik dari diri aku di situ gitu. Kayak sekarang kalau di Fairmont ya mungkin memang aku front desk agent, tapi memang
itu sesuatu yang aku suka banget gitu. Bahkan kalau supervisor aku nanya, kamu mau nggak naik jadi supervisor gini-gini? Menurut aku masih butuh banyak waktu untuk belajar gitu. Jadi um, apa ya, jangan pernah ngelihat sesuatu tuh dari title-nya, jangan pernah ngelihat sesuatu tuh dari grade-nya, tapi sebenarnya kalau kita mulai dari nol, kayak SPBU Pertamina, mulai dari nol, itu bener-bener Dia mulai dari nol ya kak. itu benar-benar ngasih pelajaran yang banyak banget gitu. Jadi ibaratkan spons kalau kita spons itu kita kalau ditaruh di air manapun kita harus serap gitu sebanyak-banyaknya. Dan sekarang Wow. juga kalau di Vermont sendiri mungkin uh, kayak teman-teman aku gitu ya, yang bahkan adik-adik kelas aku juga yang di Podomoro kayak Juju gitu, mungkin mereka sekarang udah punya title manager atau apa segala macam. Cuma if you love what you doing dan mau title-nya apa aja juga pasti kalian akan ngejalanin hari-hari itu dengan baik-baik aja dan dengan yang terbaik gitu kalau menurut aku. Jadi no matter apa ya, apa title aku, mau front desk agent kah, mau apapun itu, um, as long as I do my best, menurut aku itu adalah pekerjaan yang terbaik sih. Betul, kalau kata Pak Cahyadi, betul Marsha, bravo. Do what you love dan semua peran itu penting. Itu sepakat banget sih. Marsha Sponge, Miss Dea Bob. Jadi kita SpongeBob. Iya betul Mas Yaya. Nah, ya Ya. saya sepakat sekali sih. Jadi kadang itu title itu jadi tidak begitu signifikan pada saat memang kita love the job dan kita love the activities dan kita live with it gitu. Saya paling senang banget kalau pas ngelihat Marsha tuh kapan hari posting berdua sama teman kerjanya, mereka kayak disco-disco gitu. Apa rindu sama mereka office mereka di masa pandemi ini dan segala macam. Dan menurut saya itu sih mindsetnya Marsha ini positif banget betul. Natania and you are too. Natania ini sangat positif juga. Jadi pada saat lihat sesuatu itu saya nggak bilang berpikir positif itu sebuah hal yang harus ya. Tapi Marsha itu bisa melihat dari sisi negatif dan positifnya. Setelah itu dia memilih apa yang dia mau lakukan. Nah, itu yang saya suka. Jadi, Marsha ini nggak selalu positif sih kalau saya bilang. Jadi, tapi Marsha itu mampu gitu melihat sisi negatif dan positif, lalu dia bisa memberi masukan tentang yang sisi negatif, sehingga merubahnya menjadi ilmu dan menjadi positif gitu. Kemampuan itu yang memang dimiliki oleh Marsha secara natural. Itu yang saya amati sebagai dosen yang mengawal Marsha selama 4 tahun. Jadi not necessary bahwa kita selalu berpikir positif, tapi bagaimana Marsha begitu nyampe, dia juga komplain juga ya Chef. Sama Sir Mike, sama Sir Mike sering ngobrol. Pak Bu, ini apa namanya kangen ngejulit katanya Marsha, Pak Michael sama kamu. Nah itu Mike, negatif itu. ya Chef, kita julit-julitan, terus setelah itu dari situ kita terus duduk bareng dan kita positifnya gimana ya, dan kita sebagai eh, pengelola prodi waktu itu kita banyak belajar sekali dengan mahasiswa-mahasiswa ini, dan pada saat mahasiswa-mahasiswa ini kasih masukan ke kita harus berani untuk mengevaluasi pengelolaan kita juga gitu, dan itu yang membuat kita bisa bertumbuh sampai ke sekarang meskipun tidak sempurna, tapi masukan-masukan seperti yang Marsha berikan itu merupakan salah satu cara kita memperbaiki proses dari manajerial di program studinya kita. Nah, karena itu, Syah, pada saat kita mereview kurikulum, Marsha adalah nama pertama yang muncul, gitu. Nama pertama yang muncul kenapa? Karena kita tahu dari awal 2014 sampai 2018 itu kawalan Marsha itu sangat ketat pada kita. Jadi kita itu kalau agak meleng sedikit gitu, kalau misalnya kayak saya kan selalu terjebak dengan banyakan mainnya gitu ya. Nah, itu tuh Marsha itu mampu untuk memberikan masukan, ini nih yang kurang, ini yang harus ditambah, ini yang udah bagus, dan nah disitulah akhirnya Marsha memberikan masukan kepada kita dan masukannya luar biasa. Pada saat kita tanya mengenai kita berikan kurikulumnya, Pak Vincent ya berikan kurikulumnya kepada seluruh pemberi masukan ini. Lalu Marsha kembali ke kita dengan berbagai macam catatan. Yang paling menohok kami adalah pada saat kita kan
katanya sudah IoT, Internet of Things, lalu big data dan segala macam itu memang betul. Lalu Marsha memberikan garis merah, bold, underline, gitu ya, bahwa human touch is really important. Syah, boleh cerita nggak Syah? Kenapa Marsha memberikan catatan yang begitu dalam kepada kami bahwa human touch itu sangat-sangat penting? Oke, karena aku kalau misalnya aku saat ini masih ada di 4 Points atau di Best Western, mungkin yang namanya teknologi itu sangat dibutuhkan ya, karena bintang 4 itu lebih ke rata-rata tamunya bisnis, jarang ada yang leisure gitu. Biasanya mereka datang untuk memang kepentingan bisnis gitu. Cuma ketika again masuk ke dunia yang baru, menurut aku untuk masuk ke apa Fairmont itu dunia yang sangat baru gitu ya, dengan service standar yang lebih tinggi lagi. Ternyata yang tamu-tamu harapkan ketika mereka datang ke hotel kita itu adalah service gitu, again gitu. Nah, gimana kalau itu diganti sama teknologi gitu? Kayaknya lobby kita nggak akan terasa hangat lagi gitu ya, dengan sambutan senyuman-senyumannya front desk, concierge gitu, ketika semuanya itu diganti oleh teknologi gitu. Karena sebenarnya hotel bintang 5 menurut aku, walaupun dia di Jakarta, banyak tamu-tamu yang memang datang untuk escape gitu dari keseharian mereka, merasa mereka itu dilayani dengan servis yang luar biasa gitu ya kalau dari bintang 5. Jadi kalau misalnya udah nggak ada human touch, menurut aku itu memang kurang banget gitu ya. Dan menurut dari apa namanya pengalaman aku selama di front desk di Fairmont ya, terutama itu yang banyak ngajarin aku, banyak tamu yang memang datang misalnya untuk staycation gitu ya, mereka tuh sambil check in mereka kan sambil cerita, sambil apa namanya, sambil berkeluh kesah lah. Akhirnya kita tahu nih, karena mereka lagi berkeluh kesah, kita tahu service excellence apa sih yang harus kita kasih gitu ke tamunya. Nah, itulah kenapa aku bilang human touch itu sebenarnya masih sangat dibutuhkan di hotel industri gitu. Karena again kita tuh hotelier, kita ada di hospitality industry gitu. Jadi ya memang berarti ya garis besarnya industri kita adalah hospitality gitu. Gimana kalau misalnya itu diganti jadi teknologi, mengurangi apa tenaga kerjanya, ya di mana lagi hospitality-nya, karena hospitality menurut aku datangnya itu dari hati gitu, jadi bukan dari pikiran yang bisa kita tuangkan ke dalam satu teknologi gitu. Jadi sekalipun udah ada opera yang canggih, sekalipun udah ada self check-in-nya brand-brand lain yang canggih banget, jadi tamu nggak harus datang ke reception, menurut aku di mana kita taruh hatinya hospitality ketika itu tuh di replace semua sama teknologi gitu. Wow, betul banget sih ya. Apa yang Marsha ceritakan barusan itu kemarin dibahas oleh Pak Tantowian ya. Jadi pada saat semua mempertanyakan bagaimana industri hospitality dengan terdampak COVID ini adalah at the end human still be a human yang butuh human touch, persis kayak yang Marsha bilang tadi. Dan karena hospitality industry ini adalah people business, maka dibutuhkan manusia itu akan sangat rindu dengan kehangatan dari manusia yang lain. Nah, itu Betul. yang Marsha kemarin wanti-wanti sekali kepada kami, para pengelola fakultas dan prodi, untuk memastikan bahwa di semua mata pelajaran yang kita berikan, itu garis bawahnya adalah si human touch tadi. Jadi bagaimana kita tetap memberikan hati kita pada saat kita memberikan pelayanan kepada tamunya. Ini no wonder Marsha ini uh, uh, berada di satu hotel yang adalah the best service charge in Jakarta. Betul ya, Syah? Tadi saya Kalau diingetin sama Miss Wiwi, Miss Fairmont itu adalah the best service charge in Jakarta. Iya, betul. Kenapa? Karena itu tadi udah cantik ya, arsiteknya bikin begitu bagus, interior desainnya bilang begitu bagus, bikinnya. Tapi kalau tidak ada senyuman dari para front desk agent, para guest service agent dan semuanya atau siapapun yang ada di dunia hotel, itu jadi dingin sekali ya, Syah. ya,
Oke. Jadi nggak ada lagi kehangatan lobby yang selama ini dicari gitu. Walaupun memang Fairmont atmosfernya tuh dingin banget ya, kayak apa namanya, cold gitu rasanya kalau masuk ke lobby Fairmont tuh kayak apa sih ini gede banget gitu. Tapi ya itu tadi gitu, kalau once kita udah interact sama staffnya ya pasti ekspektasi mereka adalah untuk dapat kehangatan itu gitu. Oke. Nah, Syah, kita sudah hampir ada di penghujung nih. Saya ingat banget waktu saya datang ke sana, saya terus dan waktu itu belum ketemu Marsha karena Marsha ada di sisi yang di sisi dalam gitu ya. Saya datang terus saya tolak-tolak gitu ya. Terus saya langsung di-approach sama salah satu dari tim hotelnya, saya ditanya gitu dan itu yang membuat membuat kita merasa oh di welcome banget ya gitu. Padahal kan kenal juga enggak, dia nggak tahu siapa. Terus pas saya tanya, saya bisa ketemu sama Marsha di mana ya? Itu tidak hanya ditunjukkan, tapi diantarkan untuk ketemu Marsha. Dan itu buat saya sebuah pengalaman yang menyenangkan sekali pada saat di Fairmont. Terus sekali lagi, saya pernah saya ke sana sekitar 3-4 kali ya, Syah. Saya pernah makan di restorannya yang enak itu. Terus saya datang dengan satu box besar, kotak gitu. Bawanya kayak susah banget dan itu langsung otomatis ada orang yang approach lihat saya dengan sudut matanya, approach langsung bantuin bawa ke restoran tersebut. Jadi begitu begitu human touch itu sangat apa ya, sangat muncul di Fairmont. Memang betul kotak-kotak itu ya Syah, kalau masuk ya. Terus warnanya kan Bener-bener. gelap, biru, elegan gitu ya. Tapi begitu ada satu orang yang approach dengan senyumannya, dengan mau dibantu ibu, kita mau bawain ibu mau kemana dan segala macam, itu betul-betul totally change the ambience gitu. Itu yang bikin kenapa tadi Marsha bilang human touch is really really important. Nah, Syah, ada dua pertanyaan terakhir sebelum kita menutup acara ini adalah yang pertama, selama Marsha 4 tahun sekolah di Podomoro University Hotel Business Program, what is the most difficult moment for you as a student? And bagaimana Marsha bisa mengatasi momen itu? To be fair, 4 tahunnya menurut aku sulit sih, karena setiap semester itu kan memang ada challenge baru gitu ya. Mungkin yang paling sulit memang di semester-semester terakhir, karena again challenge-nya levelnya lebih sulit. Apa yang dilakukan juga lebih banyak, tanggung jawabnya jadi lebih besar. Tapi ya apa ya, ya memang setiap apa yang kita lakuin yang namanya juga kuliah gitu ya, pasti sulit kalau menurut aku gitu. Tapi ya gimana kita ngelewatinnya, kalau memang kita udah dari awal kita udah sepenuh hati, memang udah dari awal kita mau nyelesain ini dengan baik, ya menurut aku sih udah nggak ada yang sulit ya, kalau memang kita otak sama hati kita udah sinkron untuk ngelakuin satu hal itu. Jadi kalau menurut aku kalau again ditanya yang paling sulit mana, ya semester akhir sih, karena skripsi, waktu itu bikin hotel project, terus sambil nyari internship juga, terus waktu itu Iya, iya, sambil iya, iya. homeschooling juga, ya itu Itu paling punya itu kepala ya, paling Syah? ya puyeng kepala, rambut rontok, yang udah gemukan lagi, kurusan lagi di semester itu. Program menaikkan dan menurunkan berat badan ada di semester-semester akhir ya. Semester akhir, iya. Syah, to close the session, Syah. Kan Marsha sudah sangat mencintai industri ini. Dan Marsha sudah menggunakan otak dan hatinya untuk bisa menjalankan apa yang ada di hari-hari ya. Nah, Syah, uh, bagaimana Marsha melihat hospitality industry ini kira-kira di masa-masa transisi kita to the new normal, Syah? To the new normal ya, karena aku masih sesungguhnya aku masih kurang kurang paham sih sama si new normal ini, karena menurut aku kita semua sebenarnya belum siap gitu ya, kalau menurut aku pribadi, untuk masuk ke dalam new normal gitu. Tapi kalau di hospitality industry, again yang tadi Miss Dia bilang, memang kita itu makhluk sosial gitu ya, pada akhirnya kita akan membutuhkan orang lain gitu, pada akhirnya kita akan mencari apa ya, Kehangatan. mencari Iya. orang lain, ya benar, mencari kehangatan dari orang lain gitu ya.
kalau menurut aku sih hospitality, walaupun kemarin papaku juga sempat bilang sih, Dek, kamu masih mau bertahan gak nih di hospitality industry? Karena setelah pandemik ini kok kayaknya mungkin akan menurun, mungkin akan begini, apa segala macam. Ya kita semua, again, kita bukan peramal gitu ya, kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Cuma hospitality industry menurut aku nggak akan pernah mati sih, karena apa ya, again itu adalah yang kita semua cari selama ini gitu, yang selama ini orang-orang cari untuk mereka escape their life. Mereka datang ke hotel, mereka cari service, mereka cari apa namanya free time lah di hotel gitu. Jadi menurut aku mau hotel itu di Bali, mau hotel itu di Jakarta, mau hotel itu nggak ada di tempat yang memang center of tourism gitu ya, menurut aku tetap akan bertahan sih hospitality industry, karena memang ya again we look for kehangatan itu tadi. Oh, that's so true. Nah, Yeah. pernyataan Marsha tadi adalah penutup di acara Hangout with Alumni hari ini, yaitu The Inspiring Journey of Marsha Amelia. Dan satu hal yang saya lihat dari seorang Marsha Amelia sampai bisa mencapai titik di saat ini adalah bagaimana Marsha itu sangat persisten gitu ya, dan dia mampu untuk melihat kedua sisi dari sebuah masalah atau sebuah tantangan yang diberikan kepada dia, dan akhirnya dia bisa keluar dengan tadi Marsha ini punya value of life. Kalau sudah ada sesuatu diberikan atau ditantangkan kepada dirinya, maka dia akan give the best version of herself. Itu yang menurut saya satu hal yang memang sangat sangat perlu kita contoh dari seorang Marsha Amelia. Dan once again Marsha, thank you so much for hang out with me today. So stay safe, stay healthy. Salam buat papa mama, salam buat rendang perkedel Yes. kata Sir Mike. Nonton nggak ini rendang perkedel? Enggak nonton dia. Ya ampun, rendang perkedel keterlaluan sekali. Salam papa mama ya, Syah. Iya, Wis, thank you juga. Salam buat Thank Om you Tel so di much. Ya rumah. sabar pengen ketemu Thank lagi you. segera. I'll see you, Iya, bye. dadah. Bye.